Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang menemukan jodoh menurut Kristen yang tepat, yang benar, dan yang terbaik seperti apa. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke. Dan harapan saya, apabila teman-teman mendengar ini, mari bukalah hatimu. Dan kalau ada prinsip-prinsip hidupmu yang salah, boleh diperbaiki sehingga engkau mendapatkan jodoh yang terbaik. Untuk menemukan jodoh yang dari Tuhan, maka tidak ada cara lain selain kita harus tanya, bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya. Ya, saya ulang, tidak ada cara lain untuk kita menemukan jodoh yang dari Tuhan selain kita tanya, bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya. Kemudian jangan terburu-buru atau tergesa-gesa atau karena paksaan atau tekanan dari keluarga, dari teman atau siapa saja yang membuat kita jadi menikah dengan orang yang tidak tepat. Jangan terburu-buru. Kemudian kalau ada sebuah kerinduan untuk menikah, maka ini adalah jawaban bahwa teman-teman, jodohmu sudah dipersiapkan Tuhan. Nah, ada orang bilang, bagaimana ini bang, saya udah berumur tapi kok jodohku belum ada muncul. Nah, saya tanya, kamu ada kerinduan menikah enggak? Ada. Nah, kerinduan menikah itu tanda bahwa Tuhan sudah menyiapkan pasangan hidupmu yang sepadan. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 18, dikatakan begini, Tuhan Allah berfirman, ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, dari sini kita bisa belajar bahwa engkau tidak sendiri sebenarnya kalau engkau ada kerinduan untuk menikah. Dan Tuhan juga sudah memberikan yang sepadan. Dan ingat, yang sepadan yang dari Tuhan. Kalau tidak sepadan udah jelas bukan dari Tuhan, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan yang sangat-sangat penting, pertanyaan ini sangat-sangat penting adalah, bisakah seseorang salah menikah atau menikah dengan orang yang salah? Jawabannya sangat bisa, sangat-sangat bisa dia menikah dengan orang yang salah. Nah, pertanyaan, kok bisa? Kok bisa? Maka yang pertama adalah alasannya karena orang tersebut terlalu menuruti keinginan dagingnya. Ya, kriterianya terlalu dia ikutin. Yang penting tampan, yang penting kaya, yang penting ini, tapi mengabaikan karakter. Akhirnya pernikahannya penuh dengan tekanan, hubungannya penuh tekanan, dan salah dengan orang yang salah. Bisakah orang itu berubah? Ya, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya. Terus kemudian, bisakah orang menikah dengan orang yang salah? Bisa. Alasan yang kedua adalah karena dia tidak tanya Tuhan, tidak doa. Bagaimana dia akan mendapat sebuah petunjuk dan arahan, atau Tuhan bicara lewat kata hatinya? Bagaimana mungkin kalau dia tidak bergaul dengan Tuhan? Doa dong, tanya Tuhan. Pasti saya percaya Tuhan akan memberikan tanda damai sejahtera, Tuhan akan memberikan tanda sukacita. Pasti Tuhan akan berikan itu. Nah, kemudian kenapa bisa menikah dengan orang yang salah? Yang ketiga adalah tidak sabaran, terburu-buru, tergesa-gesa. Ini yang sering sekali terjadi di generasi muda.
Mereka nggak sabar. Begitu ada getaran di hatinya ya, begitu dakdikduk, pokoknya langsung pengen dijadikan pacar. Padahal kan kita nggak mungkin bangun komitmen dengan orang yang kita tidak kenal. Harusnya kita kenal dulu orang itu, karakternya, masa lalunya, pergaulannya, keluarganya, apalagi prinsip hidupnya, cara pandangnya, kecenderungannya, banyak yang kita mesti pelajarin. Tapi banyak orang tidak sabaran, tergesa-gesa, terburu-buru, akibatnya menikah dengan orang yang salah. Kemudian apalagi orang menikah dengan orang yang salah kok bisa. Yang keempat adalah tidak melibatkan orang tua. Pokoknya main sikat aja. Nah gimana Pak kalau orang tua kita tidak takut Tuhan? Nah maksudnya saya, ikutilah yang orang tuamu yang memberi nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ikuti. Kalau orang tuamu menyampaikan sesuai firman Tuhan, ikuti. Jangan perbantah-bantah. Sebab firman Tuhan bilang, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu, umurmu, dan berbahagia di bumi. Nah kemudian, kenapa menikah dengan orang salah? Tidak sesuai firman Tuhan. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Bagaimana cara menemukan jodoh menurut Kristen yang terbaik, yang tepat, dan yang diberkati. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa. Doa. Ya, kalau teman-teman berdoa itu tandanya teman-teman butuh Tuhan. Kalau teman-teman berdoa itu tandanya teman-teman butuh pertolongan Tuhan. Doa saja. Doa. Yang kedua, bagaimana caranya menemukan jodoh menurut Kristen yang terbaik? Yang kedua adalah berpuasa. Berpuasa ini penting, ya, penting sekali berpuasa. Saya untuk pasangan tertentu yang memang hubungan mereka banyak tantangan, baik yang mereka berpacaran, baik mereka yang sedang lagi dekat, tapi banyak tantangan, maka saya sesekali menyarankan, coba deh dipuasain, ya, puasa. Apakah ini yang dari Tuhan? Apakah ini memang yang Tuhan mau? Atau bagaimana? Coba puasa. Ingat, puasa bukan hanya karena kita punya masalah. Puasa karena kita memang butuh Tuhan, ya. Nah, jadi yang pertama untuk mendapatkan jodoh menurut Kristen yang terbaik, berdoa. Yang kedua berpuasa. Yang ketiga harus seiman. Apa? Seiman. Saya tegas dalam hal ini, ya. Ini syarat mutlak, tidak bisa ditawar, tidak bisa dinego. Jangan pakai alasan, Pak, katanya nanti dia mau pindah setelah kita menikah. Katanya nanti dia pindah. Nah, Pak, nanti saya menangkan dia untuk Tuhan. Jangan pakai alasan ini untuk membenarkan keinginan dagingmu. Kalau kamu mengikuti Tuhan, maka ikuti firman-Nya. Firman Tuhan bilang, persamaan apakah antara terang dan gelap? Persamaan apakah antara orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Tidak ada persamaannya. So, jangan langgar firman. Kalau kamu ikuti firman, maka Tuhan bertanggung jawab. Ya, kalau kamu tidak ikuti, kamu tanggung resikonya. Itu aja, simple. Ya, jadi bagaimana dong? Saya terlanjur nih pacaran dengan orang yang beda agama, beda iman, beda kepercayaan. Yang gak ada cara lain, ya putuslah. Nah gimana? Udah terlanjur, ya udah. Ingat, Tuhan sudah siapkan yang sepadan, yang takut Tuhan. Udah disiapin. Nah sekarang saya mau tanya, kamu mau pilih mana? Mau pilih yang sekarang ini atau mau pilih yang Tuhan sudah siapkan yang terbaik? Pilih sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara menemukan jodoh menurut Kristen yang terbaik? Yang keempat adalah sepadan. Sepadan ini bukan sama-sama S1, bukan sama-sama satu suku, bukan sama-sama kulit putih, bukan sama-sama rambut lurus, bukan. Kalau Anda punya paham seperti ini, Anda berhasil disesatkan. Sepadan itu bukan seperti itu. Sepadan itu saling.
Nah, maksudnya bagaimana saling? Tangan saya yang kiri kosong, tangan saya yang kanan kosong, sama-sama ini kosong. Saling itu artinya saling begini, saling mengisi. Dia saling, itu sepadan. Bahasa asli dari sepadan itu saling. Saling menolong, saling mendoakan, saling mengasihi, saling support, saling mendukung. Dia saling. Keduanya berperan, dia saling. Kalau salah satunya tidak berperan, engkau lebih sibuk mengurusi hubunganmu, sementara yang satu cuek, maka dia bukan yang sepadan. Ya, sekarang teman-teman, kalau kamu punya pacar, mungkin kamu yang dengar ini kamu punya pacar. Kalau pacarmu cuek terhadap hubunganmu, tidak mau tahu tentang hubunganmu, tidak mau tahu tentang engkau, maka dia bukan pasangan yang sepadan. Karena sepadan artinya saling. Ya, jadi yang keempat adalah sepadan. Oke? Yang kelima adalah bagaimana cara menemukan jodoh menurut Kristen yang terbaik. Yang kelima adalah dekat dengan Tuhan. Nah, ini gimana dong ini? Untuk kita bisa mendeteksi orang dekat dengan Tuhan adalah sederhananya begini. Dia rajin, dia suka beribadah, dia suka berdoa, dia suka baca firman, dia suka pelayanan, dia suka membantu orang. Tapi apakah itu ukuran? Ya memang sih tidak ukuran, sebab banyak orang ke gereja tetap melakukan dosa, tetap bohong sana sini. Nah, yang paling tepat untuk mengukur seseorang dekat dengan Tuhan adalah buah roh, buah-buah kehidupannya. Bagaimana responnya dalam kehidupan, bagaimana dia menjalani kehidupan. Lihatlah kehidupannya waktu dia bergaul, waktu dia ke keluarganya, waktu dia ditipu orang, waktu dia ada masalah, waktu dia ada tekanan, waktu dia dihina orang. Lihatlah respon hidupnya. Seperti apa respon hidupnya, itulah kita mengukur apakah orang ini dekat dengan Tuhan atau tidak. Ya, sebab banyak orang suka ke gereja tapi kasar di luar, omongannya pedas, suka menggosip, suka fitnah. Ini kan gak benar. Nah, maksudnya saya, lihatlah cara hidupnya. Ya, itu untuk kita mengukur seseorang dekat dengan Tuhan apa tidak. Ya, tapi yang tadi saya sampaikan, ke gereja, baca firman, berdoa, dan melayani, itu juga bisa jadi sebuah ukuran. Tapi kita mesti pelajari lebih jauh. Yang keenam, bagaimana cara kita menemukan jodoh menurut Kristen yang terbaik? Yang keenam adalah ikuti nasihat orang tua. Yang saya maksudkan di sini nasihat orang tua yang orang tua takut Tuhan. Sebab ada orang tua yang tidak takut Tuhan. Ya, dari mana saya tahu? Karena saya banyak konseling. Ada juga yang orang tuanya menyarankan, udahlah pisah saja. Pisah, bayangin sudah nikah disuruh pisah. Nah, ini kan nasihat yang tidak benar. Tapi selama kamu single, kamu pacaran, maka tanyalah orang tuamu yang pasti dia takut Tuhan, hidup sesuai dengan firman. Tanya orang tuamu, libatkan orang tuamu, ikuti nasihatnya, maka dipastikan engkau akan dapat pasangan yang sepadan. Jadi ada 6. Untuk mendapatkan pasangan yang sepadan ada 6. Yang pertama berdoa, yang kedua berpuasa, yang ketiga seiman, yang keempat sepadan, yang kelima dekat dengan Tuhan, yang keenam ikuti nasihat orang tua. Ada 6. Nah, kalau teman-teman ikuti ini, maka puji Tuhan, maka dipastikan engkau akan dapat yang terbaik, yang jodohmu, yang sepadan, yang memang Tuhan sudah siapkan dengan engkau. Dan yang terakhir, saya tutup dengan statement ini. Kalau saudara mencari jodoh menuruti firman Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab. Tapi kalau saudara mencari jodoh melanggar firman, maka saudara sendiri, teman-teman sendiri yang menanggung resikonya. Ya, so saran saya, ikutilah nasihat firman Tuhan, ikutilah firman Tuhan, dan ikuti yang keenam ini. Kalau yang keenam ini teman-teman ikuti, maka dipastikan teman-teman akan dapat jodoh yang terbaik yang dari Tuhan. Ya, ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat
Dan apabila teman-teman diberkati, boleh di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati ya. God bless you.